Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal umaru wafdullah. Al-hadis. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma al-fathu wal farju minka ya fattah, amin. Iftah alaina antal fattah bihurmati malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Wadud, aghnina bihalalikan haramika bifadlika amman siwa. Allahumma yassir lana rizqan halalan tayyiban mubarakan, waksir amwalana lizatil ibadah wa liziyarah ilal Makkah wal Madinah. Allahumma arina haramaka bikaramika min fadlikal azim wa haraman nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramin, para kiai, para guru, para asatidah, Bapak Haji, Ibu Hajah, juga beristimewa tamu Allah yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengadakan perjalanan menuju tanah suci, yaitu Kang Ustadz Zainur beserta istri. Semoga disehatkan zahir dan batinnya. Allah limpahkan kemudahan kepada keduanya. Perjalanannya nanti menuju Baitullah dalam rangka menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah di sana, khususnya ibadah umrah. Semoga ibadahnya menjadi ibadah yang makbulah. Hadirin hadirat, para tamu-tamu Allah, para tamu-tamunya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini ada makanan sih ya. Jadi
anu teka bagian komplain ya. Ayo sok estafetkan dulu makanannya. Insya Allah Kang Zainur ini makanannya sampai ke tanah suci ya. Yang makannya juga insya Allah nanti dipanggil menjadi tamunya Allah. Udah ini udah. Nah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Bahwa puncak pengabdian seorang hamba itu adalah ketika semuanya, segalanya, selamanya dia tujukan semata-mata karena Allah Subhanahu. Ilahi anta maqsudi, ya Allah engkau yang kami tuju, wa ridhaka matlubi, dan ridhomu yang kami pinta. Insya Allah segala halnya berada dalam kemudahan, amin. Allahumma. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibadah haji, ibadah umrah tidak sekedar melibatkan fisik dan harta saja, tetapi juga melibatkan hati ya. Kalau dalam istilah kirata, tahu kirata? Dikira-kira tapi nyata. Ini mah ilmunya ilmu otak-atik. Jadi ibu jangan cari di Al-Quran, nggak ada ya. Kalau dalam istilah kirata itu ada yang namanya ibadah wegah. Tahu ibadah wegah? Apa itu wegah? Apa itu wegah? Nah, orang Sunda pasti ngerti. Wegah itu malas. Oleh ya. Nah, apa contohnya ibadah wegah? Sholat ya, sholat zuhur sudah memanggil, masih sibuk di tempat kerja, kagok wegah sholatnya. Panggilan asar sudah dikumandangkan, wegah kagok di jalan, sedang dalam perjalanan. Nyampe rumah panggilan maghrib sudah dikumandangkan, wegah. Kenapa? Cara rapi ya. Kumandang azan sudah dikumandangkan, sudah terdengar, wegah. Kenapa? Ngantuk, mau istirahat, pulang kerja. Datang waktu subuh juga ketiduran, kesiangan. Tuh sholat ibadah wegah. Padahal kata Nabi, innama masalus sholati fid dini kama salir roksi fil jasadi. Perumpamaan sholat dalam agama itu seperti kepala di dalam tubuh. Bu, kalau ada orang gak punya tangan, kira-kira masih bisa hidup? Masih bisa beraktivitas? Kalau nanti ada orang gak punya kaki, masih bisa hidup? Masih bisa beraktivitas? Coba kalau ada orang gak ada kepala, gimana kira-kira? Nah, ibu-ibu atau suaminya nanti pulang isya berjamaah dari ini masjid, nyampe di rumah, di depan pintu ada tamu gak ada kepalanya, takut nggak? Kenapa? Nah, jurik tuh, orang Jawa jurik bilangnya, jurik katanya tuh, hantu. Berarti nanti kalau misalnya ibu-ibu punya suami nggak pernah sholat, berarti suaminya, berarti tiap malam ibu-ibu tidur sama. Itu sholat ibadah wegah. Apalagi ibadah wegah? Ngaji,
Biar kata orang apapun hari Sabtu ngaji waktunya malas ke malas, betul nggak? Kenapa? Karena emang banjarnya gede, Bapak Ibu. Man intakhala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya menuju majlis ilmu, sebelum ia melangkah Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Makanya ngaji mah ibadah wegah alias doanya Allahumma paksakeun. Apal sih itu. Yang kedua ada yang disebut dengan istilah ibadah nyaah. Nah, kata orang Jawa eman amat ya. Nah, itu ibadah nyaah. Apa itu ibadah nyaah? Sedekah. Sedekah itu ibadah nyaah. Uang sudah banyak dikumpulkan, hasil jerih payah kerja keras banting tulang, ada yang minta, jangankan yang minta, yang minjem aja gak dikasih. Orang nggak pernah bayar yang minjem dia. Iya, nyaah. Sedekah itu ibadah nyaah. Bapak-bapak hari Jumat, Jumat berkah. Hari Jumat, sholat Jumat, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya itu ada kelopak muter, dengan semangat berzikir, subhanallah, subhanallah. Begitu kotak amal lewat, pura-pura tidur. Itu ibadahnya itu sedekah, ya. Padahal Allah sudah memberikan jaminan. Lah ini yang memberikan jaminan siapa? Allah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan Allah akan balas 10. Itu Allah yang ngasih jaminan, yakin tidak? Hanya saja keyakinan kita tidak sampai ke sana, Bapak Ibu. Kita ini lebih yakin ketika yang menjaminkan manusia. Contoh, misalnya di sini ada ibu-ibu namanya Ibu Lilis, ada nggak? Oh ada. Nah, nggak apa-apa minjem namanya Ibu Lilis. Mudah-mudahan Ibu Lilis bulan depan pergi ke Mekah. Ibu Lilis ditelepon sama kakaknya di Bandung. Kata kakaknya, Lis, ini kakakmu ini habis jual tanah. Alhamdulillah Lis dapat 2 miliar. Wah, setelah dihitung-hitung ternyata kamu kebagian 50 juta Lis. Nah, nanti besok tolong ini uang 50 juta kamu ambil ke Bandung, ya. Syaratnya kamu harus ke Bandung. Nah, Ibu Lilis ini nggak punya ongkos, nggak punya uang, nggak ada ongkosnya untuk pergi ke Bandung. Itu kira-kira maksain ya ke Bandung? Kenapa maksain? Tuh, jaminan dari manusia itu yakin. Saya rela jual HP buat ongkos 500.000. Kenapa? Pulang dari sana dapat uang 50 juta. Manusia yang ngasih jaminan kita sangat begitu yakin. Tetapi ketika Allah dan Nabi-Nya memberikan jaminan, kenapa kita nggak yakin? Betul betul. Makanya jangan takut Kang Zainur dan Ibu Lilik, ya. Apa yang sudah dikeluarkan untuk perjalanan ke tanah suci, kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dzunub. Iringilah antara haji dan umrah, karena keduanya, haji dan umrah, yanfiyanil faqra, dapat menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Tuh jaminan dari Allah dan Nabi-Nya Kang Zainur, dunia akhirat. Di dunia dihapus kefakiran, di akhirat diampuni dosa. Jangan khawatir. 30 juta yang sudah dikeluarkan, 40 juta mungkin yang sudah dikeluarkan atau bahkan lebih untuk perjalanan ke tanah suci dijamin sama Allah dan Nabi-Nya. Oh, takbir. Bahkan kata Nabi,
Wa innallaha akhlafa bikulli ma anfaqa dirhamun bi alfi dirhamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang diinfakkan untuk perjalanan ke tanah suci. 1 dirham dibalas 1000 dirham. Alhamdulillah. Pantas kata Nabi, gak ada ceritanya orang yang bersedekah di jalan Allah itu miskin. Ya. Insya semuanya barokah, amin. Allahumma amin. Ya. Jadi ibu yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, ya, bahwa apa yang kita keluarkan pasti diganti. 1 dibalas 10. Contoh, ibu-ibu punya duit 10.000, dikeluarkan 1.000, dimasukkan ke kotak amal, sisa berapa? Itu matematika ibu-ibu. Tapi kalau matematika Allah tidak. 10.000 dikeluarkan 1.000, yang 1.000 jadi 10 tambah 9 19, jadi 10 doi 19, ya. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Hanya saja tadi keyakinan kita itu tidak sampai ke sana. Padahal mohon maaf, Bu, sedekah itu tidak hanya tanfaul bala, tidak hanya sebagai penolak bala, ya. Banyak keutamaan sedekah itu. Contoh, suatu ketika ada seorang pengemis datang ke rumah Nabi. Mau ngapain? Ya namanya pengemis mau ngemis ya. Nah, kemudian Nabi keluar, dikasihlah apa? Pakaian. Nih baju. Senang tidak itu pengemis? Senang. Kenapa? Dia menerima salah satu pakaian Nabi. Wah, ini dalam hatinya dia berpikir, ini baju Nabi nih. Ini kalau dijual pasti mahal, laku. Pergi itu pengemis ke pasar. Dia jual, dia tawarkan ke orang banyak di pasar. Ini baju Nabi. Wah, semua orang berebut berdatangan. Kemudian ada salah seorang majikan yang kaya. Ini sang majikan yang kaya yang kebetulan buta, tidak melihat, berkata kepada budaknya, "Kamu mendengar tidak? Itu ada suara orang sedang menjual baju Nabi. Coba kamu dapatkan itu baju, kamu beli itu baju dengan harga terbaik. Kalau kamu bisa membawanya kepadaku, majikanmu ini, kamu akan saya merdekakan." Akhirnya ini si budak lari dengan semangatnya untuk mendapatkan itu baju. Dibelinya itu baju Nabi dari seorang pengemis dengan harga yang tinggi. Akhirnya pengemis jadi kaya, jadi banyak uangnya karena menerima uang dari si budak tadi yang diperintahkan oleh majikan yang buta untuk membeli itu baju. Diambil itu baju, diberikan kepada majikannya. "Tuan, ini bajunya saya berikan kepada Tuan. Tuan sudah janji sama saya, Tuan akan memerdekakan saya." Kata tuannya, "Betul, saya sudah berjanji, sekarang engkau merdeka." Dibebaskan itu budaknya. Kemudian itu baju Nabi oleh majikan yang buta dipegangnya, dicium, dihirup sambil berdoa, "Ya Allah, dengan keberkahan ini pakaian kekasihmu, sembuhkan penyakit butaku." Dengan seizin Allah itu majikan yang buta sembuh dari butanya. Kemudian dia pulang. Kemudian dia berniat ingin mengembalikan itu baju Nabi. Pergi ke rumah Nabi, ya, dikembalikan ke Nabi. Punten. Ternyata sedekah Nabi itu tidak hanya kembali kepada dirinya. Pertama, pengemis jadi kaya, punya uang. Orang yang budak menjadi merdeka. Orang yang buta pun jadi sembuh dari butanya. Tuh, ini keutamaan sedekah. Ya, bahkan begini kata Nabi, kalau ibu-ibu sedang punya hajat, hajatnya kepingin cepat terkabul, dahulukan sedekahnya. Ya, dahulukan. Man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Barang siapa yang ingin segera hasil maksud tentang suatu hajatnya, dahulukan sedekahnya. Contoh begini, Bu. Itu kan kalau di kampung biasanya ibu-ibu di rumahnya itu suka ternak ayam ya. Nah, itu ayam pagi-pagi ibu kasih makan ya. Sebelum ibu kasih makan dipanggil nggak itu ayam? Dipanggil nggak, Bu? Panggil. Gimana manggil ayam, Bu?
Nah begitu. Nah, berarti ini punya ayam di rumahnya nih. Nah, dipanggil itu ayam. Ayam sudah ngumpul karena itu ayam sudah ngumpul, tapi nggak ikut kasih makan. Bubar nggak itu ayam? Kata ayam, ini manusia dasar ngeprank katanya. Ayamnya bubar karena cuma dipanggil, nggak dikasih makan. Ibu-ibu tiap pagi sholat duha, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu, itu rezeki tiap pagi dipanggilin. Ibunya koret, nggak pernah sedap lah, rezeki cuma nyampe depan pintu pulang lagi. Makanya sering kejadian mau apa pencairan batal. Wah, kita rajin manggil tapi koret tidak pernah bersedek. Pagi-pagi panggil, jangan lupa sedek. Makanya Kang Zainul nanti siapkan uang real ya, minimal 5 real ya, 7 lembar, karena nanti kan 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Siapkan 7 lembar 5 real. Pulang sholat subuh itu kan di area Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu banyak marbot, petugas kebersihan, yuk keluarkan. Hari pertama pulang subuh keluarkan 5 real ya, jangan 5.000, nggak laku di sana ya. 5.000 buat beli apa? 5 real keluarkan. Kenapa harus subuh-subuh? Setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada orang yang berinfak di pagi ini. Sementara malaikat yang satu berdoa, ya Allah tahan rezekinya orang yang pagi ini tidak berinfak. Manfaatkan tuh, siapkan. Geus nukeran candayana. Encan, ayo cepat. Di sana di Tuparek ada toko Cianjur ya. Sing loba nukerana ya. Takut nanti kan di sana pengen belanja buat oleh-oleh tetangga di sini tuh ya. Iya tuh, iya katanya. Alhamdulillah. Ibadahnya sedekah. Ada lagi yang disebut dengan ibadah payah, ibadah angel. Nah, tahu angel Bu? Susah mengumpulkan uangnya, susah juga pemberangkatannya haji dan umroh. Itu di Karawang haji reguler Bu, jadwal tunggunya 20 tahun. Yang sekarang usianya sudah 55 tahun, buset dah, lama banget ya. Nah, makanya umroh dulu aja ya. Ya mudah-mudahan Allah bukakan rezekinya ya untuk bisa pergi umroh. Amin Allahumma amin. Insya Allah nih yang mau umroh hemat ya, nanti saya ada pemberangkatan di bulan Syawal, cuma 26 juta tuh ya, 26 juta paket 12 hari, sudah pritoib Jumatain. Nah, nanti bisa tuh tanya-tanya ke Pak Ustadz Zainul. Atau ada yang paket hemat lagi ya, kapan? Di bulan Muharram, cuma 23 juta yang 9 hari. Nah ya, mudah-mudahan ada rezekinya, amin Allahumma amin. Nyampe mana Bu? Ibadah payah, haji dan payah mengumpulkan uangnya, payah pemberangkatannya, payah juga pelaksanaannya. Makanya doakan ini Kang Zainur sama Ibu Lilik sehat zahir batin. Karena punten ya, Masya Allah, ketika menjalankan rukun umroh nanti dari hotel di Madinah kita akan mengambil mikot di Bir Ali. Itu dari Bir Ali sampai ke Mekah kurang lebih naik bis itu 5-6 jam. Jauh itu, jauh lelah. Sampai di Mekah di hotel berkemas, makan malam, langsung ambil wudhu, bergegas untuk menuju Masjidil Haram mengambil rukun yang kedua, tawaf. Habis tawaf kemudian itu saya melelahkan ya, capek itu
Makanya doakan mudah-mudahan fisiknya disehatkan oleh Allah ya. Rangkaian ibadahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala, Bu, jangan khawatir, jangan takut ya. Insya Allah orang yang menjadi tamu Allah itu sudah tertulis menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah, pasti akan dicukupkan segala halnya. Ya, contoh begini, saya kesini diundang ya. Nah, diundang berarti saya apa? Tamu dong. Tuh disuguhan, ada pisang, tuh ada apa lagi tuh? Ada jeruk, komplit. Kenapa? Saya tamunya Kang Zainur. Lah ibu diundang sama Allah sama Nabi, jangan takut. Pasti Allah jamin. Pertanyaannya, kepingin tidak diundang Allah sama Nabi? Pingin. Nah, kalau ibu kepingin diundang Allah dan Nabinya untuk menunaikan ibadah di tanah suci, buat dong lamarannya. Contoh, di sini ada bapak-bapak nongkrong di gerbang perusahaan. Ditanya sama satpam, "Bapak lagi ngapain?" "Saya nunggu panggilan kerja." "Sudah buat lamaran?" "Ya belum." Nah, orang bilang belum buat lamaran, nunggu dipanggil nggak? Nah, kita ingin dipanggil sama Allah sama Nabinya ke tanah suci, buat lamaran dulu. Minimal buat paspor. Itu bukti kita ini melamar ya. So, buat paspor. Sudah buat paspor baru diajukan lamarannya, gimana? Booking sheet. Nah, begitu. Insya Allah kesononya Allah berikan kemudahan. Alhamdulillah. Saya juga ini nanti keberangkatan tanggal 4 Desember itu memberangkatkan ibu saya. Sebelumnya saya mikir, lah saya belum punya uang buat berangkatin emak, kan begitu. Tapi bismillah, di bulan September saya niat bikin paspor dulu aja. Saya buatin paspor buat ibu saya. Alhamdulillah, atas izin Allah ternyata ibu saya juga nanti di tanggal 4 Desember bisa berangkat bareng saya. Alhamdulillah. Tuh, kalau sudah ditulis di sana kita jadi tamu Allah, pasti segala halnya akan Allah cukupkan. Alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah, ibadah haji dan umroh ini adalah ibadah yang payah mengumpulkan uangnya, payah pemberangkatannya, payah pelaksanaannya, termasuk ibadah yang melibatkan hati. Nah, makanya Kang Zainur niatkan dari sekarang yang tulus, yang ikhlas sejak ibadah. Awas, apalagi suami istri di sana ya, hati-hati. Punten. Kenapa? Mau ini apa honeymoon? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai rukun umrah boleh honeymoon ya. Nanti bilang aja ke jamaah yang lain, "Bapak-bapak, punten minjem kamar dulu." Nggak apa-apa ya, biar nanti. Biasanya kalau buat anak di sana, nanti anaknya mancung-mancung. Iya itu. Iya. Soalnya di sana banyak bertemu dengan orang-orang yang hidungnya mancung-mancung. Oh iya ya. Ya itu boleh nanti bilang aja ke saya, "Ustaz, tolong sampaikan saya mau minjem kamar 1 malam." Boleh. Alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini ada kejadian. Agustus kemarin saya memberangkatkan 28 jamaah dari Karawang. Itu ada sepasang suami istri, padahal kita sudah ingatkan setiap manasik, bahkan di Madinah pun kami mengadakan manasik, kami ingatkan kembali ya, hati-hati ya, harus sabar, harus ikhlas ya, banyak godaannya. Jangan kira kita berada di sana nggak ada setan ya, di sana setannya gede. Iya, mohon maaf, iblis tidak akan tinggal diam ketika melihat turunan Adam melakukan ketaatan. Dia akan datang dari berbagai arah. Dia datang dari depan, dia datang dari belakang, dia akan datang dari kanan, dari kiri. 2 arah yang tidak bisa dia datangi, dari atas dan bawah. Dari atas, panjatkan doa, angkat kedua tangan. Oh ya, angkat kedua tangan, berdoa mohon kepada Allah. Dari bawah, perbanyak sujud, karena iblis itu paling
sujud. Itu ada sepasang suami istri, Bu, dari Madinah sampai Mekah, sampai mau kepulangan di bandara berantem gak berhenti. Benar, ya, saya nggak bohong. Ini kejadian kemarin saya pas Agustus. Masalahnya sepele sebetulnya, suaminya ngobrol sama jamaah perempuan. Dia cemburu. Kebetulan jamaah perempuan yang diajak ngobrolnya itu randa alias janda. Jahe janda heran. Itu gara-gara ngobrol gak sengaja, marahnya minta ampun. Sampai mohon maaf, itu ketika di bandara di Jeddah itu sampai saya mendengar ada kalimat talak. Dia minta ditalak. Itu. Jadi jangan kira di sana gak ada setan, ya. Nah, nanti makanya di sana itu banyak sebab begini, al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang berhaji dan berumroh itu adalah tamu Allah, maka tamu Allah itu dijamin oleh Allah. Pertama, inda'auhum ajabahum, jika dia berdoa di sana pasti dikabulkan doanya. Tuh, Kang Zainul ya, di sana berdoa jangan egois, jangan hanya untuk sendiri, tapi ingat tetangga, ingat jamaah. Ya Allah, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin hadir di acara halal bihalal saya, semoga bulan depan atau tahun depan mereka bisa menyusul ke sini. Begitu. Nanti Kang Zainul pulang ke tanah air, tidak lama ada orang sini berangkat ke sana karena doa panggilan Kang Zainul, maka Kang Zainul mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut menjalankan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Nih ada berdoa nanti di sana, ya. Buat siapapun yang pergi ke tanah suci, ada berdoa di sana. Pertama, kita mohon kepada Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama. Jangan pernah melupakan kedua orang tua, karena keduanya lah kita bisa menjadi seperti ini. Doakan dulu kedua orang tua. Orang tua sudah didoakan, baru untuk keluarga. Rabbana hablana min azwaj wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina. Keluarga sudah didoakan, jangan lupa anak-anak sebut Rabbi habli minasa. Anak-anak sudah disebut, baru doakan tetangga, jamaah, siapapun orang-orang yang berinteraksi dengan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai, kita doakan semuanya, ya. Jangan egois. Nah, insya Allah pasti saya yakin Kang Zainul nanti akan menyebut dan mengingat, diingat wajahnya satu-satu. Nah, ini jamaah al-falah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah semuanya bisa menyusul setelah Kang Zainul. Allahumma. Saya doakan semua bapak ibu cepat-cepat dipanggil Allah. Nanti dulu belum selesai, ya, dipanggil untuk ibadah haji dan nanti gimana kalau Israel yang datang? Alhamdulillah. Tuh jaminan dari Allah bagi tetamu-tetamu Allah, inda'auhum ajabahum. Kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Wa in istaghfaru ghafara lahum. Ketika dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, makanya orang pergi haji dan umrah, insya Allah sesampainya di tanah air ibadahnya makin istiqomah. Mohon maaf, Nabi itu menganjurkan kita supaya datang ke 3 masjid, ya. 3 masjid yang dianjurkan oleh Nabi supaya kita datang ke sana. 1, Masjid Al-Jabar. Bukan. Ini maksud Al-Jabar, makan-makan, selfie, waktunya sholat pulang. Pertama adalah Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nabi menganjurkan kita supaya bisa datang ke 3 masjid. Kata Nabi, salatun fi masjidi hadza khairun. Orang yang sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, kata Nabi, itu lebih baik, lebih utama daripada orang sholat di masjid selain Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. 1000 kali lebih utama. Khairun min alfi sholatin
fi ma siwah illal Masjidil Haram. Bayangkan, satu kali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Falah. Orang yang sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali daripada sholat di Masjid Al-Falah. Orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa itu lebih baik 500 kali daripada sholat di luar Masjid Al-Aqsa. Tapi jangan juga nanti Kang Zainul pulang umroh ditanya tetangga, Kang Zainul pulang umroh nggak pernah berjamaah ya? Ditanya ke Kang Zainul, ini sepulang umroh bukannya istiqomah ibadahnya kok nggak pernah berjamaah? Saya pulang umroh masih banyak pahalanya. Ya, jangan salah diartikan. Jadi kalau ada orang-orang pulang haji dan umroh nggak pernah ke masjid, berarti namanya haji dul majid. Ya, haji ngedul ke masjid. Tapi insya Allah Kang Zainur istiqomah ya, amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ini ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah ibadah yang payah. Makanya doakan mudah-mudahan Kang Zainur beserta istri Allah sehatkan zahir batinnya, perjalanannya diselamatkan oleh Allah, sepulangnya dari tanah suci Makkah dan Madinah ke tanah air ini membawa predikat yang makbul, amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ibadah wagah, ibadahnya ibadah pak, ada satu lagi ibadah ngeunah. Tahu ngeunah? Apa itu? Bahaya, hafal ini. Si ibu hafal ini. Ini harusnya yang jawab si bapak ini. Ini malah si ibu yang jawab. Ibadah ngeunah kawin ternyata. Emang betul. Kalau nggak percaya sok, ya tanya suaminya, ayah mau nikah lagi nggak? Itu ada janda anak satu. Gimana kira-kira? Mau. Tapi insya Allah suaminya istiqomah bu ya. Ya udah satu aja ya, satu di Kerawang, satu di Bekasi. Jamaah rahimakumullah, saya kira udah ngaji mah gak usah panjang-panjang karena waktunya juga sangat sedikit ya, nanti mepet ke maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terlebih ini bisa menjadi motivasi yang sampai dengan saat ini belum ada niatan untuk pergi ke tanah suci. Ya, ibu-ibu mau ke sana bu, mau? Yang pertama apa tadi? Siapkan lamarannya, buat paspornya sudah jadi, ajukan lamarannya, booking. Nah, booking sheet. Insya Allah Allah mudahkan segalanya, amin. Demikian, nanti doa silahkan dipimpin oleh kesepuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abdul Qahar. Beliau ini merupakan penceramah Cahaya di Antv dan juga Ayus TV ya. Tadi sering disiarkan di Al-Falah TV. Untuk acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Karyan Gunawan. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dakuna mabiyuna hada wa min sayyi'ati a'malina wa tuballighuna biha ashabatul khairat wa ba'da al-mamat. Allahumma shalli wa sallim wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa hasanil qasdana. Allahumma taqabbal wa sallallahu wa Qur'anul Karim.
وعلى ناصحنا مستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة الله صالحة ولا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه المرسلين والملائكة المقربين إن عبد الله وعثمان عليه والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمرسلين بالمرسلين susah berdosa ولا جمع القبور والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين Dari وإلى رجل المسجد ومسلم وإكارة وخصوصا ورسول من دخل أسمعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم رب الحرام المشعر الحرام وبركة الحرام ومعكم أبلغ لسيدنا ومولانا محمد وسلم اللهم اجعلهم umratan mabrurah wa sa'yan mashkurah wa tijaratan Allahumma yassir wa la tu'assir alaina ziyarata haram wa haram sallallahu alaihi wasallam hadal 'am Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.